Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahas surur. Selamat bertemu kembali rekan-rekan otomotif dari kami yang ada di Garasi Mekanik. Untuk kali ini kita akan membahas daripada perbaikan kompresor angin yang tekanannya lemah akan kita kembalikan menjadi semula. Nah, ini kemudian dari kelanjutan yang kemarin, episode yang lalu yang kita bahas mengenai tabung kompresor yang kita restorasi, juga penggantian roda yang sudah kita laksanakan ini dengan yang kita bubut sendiri as rodanya dengan menggunakan alat yang sederhana yaitu gerinda. Nah, kemudian ini daripada apa yang dikatakan kompresor angin. Untuk kompresor angin ini yang utama sekali pada bagian pensuplai angin ini terletak pada klep. Nah, ini klep. Klep ini disebut sistem harmonika yang mana digunakan pada sepeda motor Yamaha RD, RX, RXS. Nah, itu menggunakan red palep yang dinamakan harmonika. Nah, ini diterapkan pada kompresor angin. Nah, itu. Ini satunya lagi. Jadi bagian-bagian utama daripada red palep ini mengenai intinya kleman ini. Nih. Kleman ini seringkali lepas karena dimakan waktu dan karat. Nah, ini saya buat satu buah klem pengikat daripada kaleng bekas pilok. Kaleng bekas pilok ini. Ya, yang intinya untuk menekan dia sehingga tidak terjadi kerembasan angin pada waktu kompresor bekerja, mengisap dan menyalurkan ke tabung. Nah, itu. Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan packing ini ya, harus rapat. Nah, itu dia. Kemudian lagi bagian daripada boring atau silinder. Nah, silinder. Ya, ini yang sudah kita lepas isinya ya, dalamnya silindernya ini. Tuh. Pas dulu baut-baut pengikatnya sengaja saya tempelkan di sini, saya rekatkan agar memudahkan untuk pelepasan dan pemasangannya kembali. Nah, ya. Ini daripada boringnya. Nah, untuk boring ini jarang sekali terjadi goresan atau keausan. Asal oli pelumas yang ada di dalam kompresor tidak berkurang apalagi sampai habis. Nah, itu. Nah, dia tidak tergores. Nah, ini bagian daripada sehernya. Ya, nanti ya samalah seperti silinder motor apa ya masuk kemari gitu. Nah, untuk perekat sambungannya saya tidak beli packing set, saya buat sendiri packing setnya ini. Nah, ini udah rekat tuh ya. Nah, ini macamnya ini dari kardus bekas lah, apalah ini bekas bungkus makanan ringan ini ya, saya kumpulkan, saya buat itu. Nah. Kemudian ini juga mengenai kapasitas kontrol olinya, ini pecah. Nah, tapi saya coba memperbaiki dengan cara saya kasih lem power glue, kemudian dengan bubuk batu bata yang saya tumbuk. Batu bata merah ditumbuk, kemudian diayak, dilem, dicampur sehingga bentuknya demikian. Nah, untuk bagian dalam yang retak-retak, saya kasih juga power glue. Kenapa sampai berani demikian? Karena ini fungsinya tidak berapa
penting. Asal tidak terjadi kerembesan oli, tidak apa-apa. Ya syukur-syukur kalau memang mudah kita dapat ya kita ganti biar rapi sekalian. Tapi saya coba memperbaiki kalau kita kesulitan dalam mencari spare part, nah itu bisa kita perbaiki. Nanti kalau setelah kita isi oli, di sini akan tampak garis-garis oli. Ya, garis-garis oli. Jadi fungsinya hanya coba buat ngelihat ada atau tidaknya oli di dalam blok ini. Itu. Ya. Lanjut, ini bagian dalam. Bagian dalam daripada blok. Bisa dari depan sini ambil. Nih. Nah, ini sensor biar bersih. Nah, ini yang sudah bersih, saya bersihkan blok-bloknya itu. Iya, harus, itu wajib. Untuk seorang mekanik, kebersihan daripada kerja itu tidak kalah dengan seorang dokter. Kopi. Iya, kopi di dalam. maaf pemirsa, ini ada pelanggan. Emang kita ada kesibukan juga selain ini, kecil-kecilan. Nah, kemudian ini bagian-bagian daripada vat lain, ini komponen. Nah, ini selang udara yang tadiannya sudah bercampur kotoran segala rupa, saya bersihkan, kemudian saya cat kembali sedemikian rupa, saya berikan warna hitam. Nah, kemudian ini untuk vat bagian dalam daripada poros engkol atau krek as. Iya, krek as. Nah, ini untuk kedudukan piston. Di sini letak piston. Ini asal tidak oblak. Kemudian lahar ini masih berputar bagus, tidak berasa redet, masih bisa kita gunakan lagi. Ini tuh. Nah, kemudian di sini ada kawat kecil. Nah, ini fungsi daripada kawat kecil ini untuk menyinduk oli. Jadi pada saat dia berputar, oli tersenduk akan melumasi batang krangsap, batang krek as ini, yang membuat berputar, stang seher berputar dengan lancar ini. Ya, nah, ini saya nggak ganti. Saya hanya bersihkan. Nah, kemudian bagian utama sekali as ini. As ini tidak boleh baret. Kenapa tidak boleh baret? Karena kalau dia baret akan membuat kerembasan pada waktu mesin hidup. Karena dia berkaitan di sini dengan oli seal. Olinya keluar. Iya, olinya rembas. Kalau asnya baret, olinya rembas. Nah, nanti dia akan ketemu di sini. Nah, ini. Begitu dia akan ketemu. Nah. Jadi untuk rekan-rekan semua bisa merasakan. Kita masukkan poros ini ke bagian tengah daripada seal. Kita putar sedikit. Kalau masih ada rasa rekat, berarti itu seal masih bagus. Iya. Nah, kalau kita umpamanya mau meyakinkan kembali, bisa kita ambil per ini yang bagian dalamnya. Kita potong, sambung kembali. Yang dipotong yang mana? Per nih, per bagian dalamnya ini. Iya, ini kita potong. Tapi kita lepaskan dulu cari sambungannya. Kita potong, baru rekatkan kembali, masukkan ke sini. Nah, utama sekali karet-karet seal ini masih bermain, nanti masih hidup ini. Ya, ini kan masih lentur. Kalau dia sudah mati keras, nah itu harus diganti, tidak ada solusi lagi. Ya, yang utama sekali hindari waktu mencuci ini jangan sampai kena minyak, bensin, terutama minyak tanah. Nah, jadi kalau ada di permukaan ini bleber oli, kotor, jangan dikuas dengan minyak tanah atau bensin.
Nah, caranya bagaimana? Kita celup, set, baru kita lap aja di sini, sehingga tidak akan kena karetnya. Kalau mau membersihkan bagian permukaan, nah karena nanti nampak bagian luarnya kan dia begini, ini as, ya gitu as. Nah ini baru kemudian puli di sini. Nah begitu nampaknya dia nanti. Kayak gitu. Iya. Sering terjadi kerembesan oli di permukaan sini. Cara ngatasinnya dari tadi. Ya seperti tadi, kalau memang karet sealnya masih lentur, artinya kita tekan masih bermain, masih hidup istilahnya. Nah itu ini pernya bisa kita potong. Cara motongnya bagaimana? Kita harus cari di mana ujung pertemuan ini. Nah, ujung pertemuannya. Nah, ujung pertemuan persil ini. Nanti kalau sudah dapat tinggal kita putar. Ya, nanti kalau sudah ketemu ujung pertemuan kita putar, dia akan lepas, baru kita potong. Iya. Sebentar. Mesti pakai alat sambung nih melihatnya nih. Kita cari ujung pertemuannya. Nah, ini lain kan ujung pertemuannya agak kasar sedikit ya. Tuh kalau kita lihat. Baru kita putar berlawanan. Ini ke dalam, ini keluar. Nah. Nah, ini udah terlepas. Semua dari jenis seal apapun bisa kita siasati dengan cara memotong bagian per. Cara memotongnya bagaimana? Kita lihat, dia mempunyai dua sisi yang berbeda. Sisi pertama, sebelah kanan ini agak runcing. Nah ini diumpamakan baut. Sisi kedua, mur. Nah, jadi dia berpasangan. Nah itu kan lain kan, ini agak runcing biar sedikit beda. Oh, iya. Nah untuk kita mengurangi pegas ini, per ini jangan terlalu banyak, cukup 1 cm saja, segini 1 cm, ya kan ada kan 1 cm ini, nah kita potong, kemudian baru kita rekatkan seperti semula. Seandainya kesulitan dalam merekatkan kembali, itu bisa kita dapat gunakan peniti atau biasa orang sana bilang dom cantel. Nah, masukkan dom cantel, putar-putar sehingga bekas dipotongnya tadi itu kembali lurus lingkarannya. Nah, kemudian baru kita pasang kembali pernya ini, temukan ujung pertemuannya. Nah. Temukan ujung pertemuannya, baru kita putar berlawanan. Nah. Baru kita rekatkan kembali di sini. Iya. Apalagi yang sering membuat gangguan pada kompresor angin, selain tekanannya lemah, kemudian kerembasan oli, kemudian suara agak kasar. Iya, suara agak kasar disebabkan oleh laher yang haus, koclak, sehingga pada waktu berputar dia akan goyang. Nah untuk itu kita ganti lahernya. Nah ini dia lahernya nih. Nih. Ini. Nah, ini saya tidak ganti.
Lahar asal masih berputar, tidak berasa di tangan kita dredet putarannya, itu masih bagus buat saya ya. Artinya masih kita andalkan lah kekuatannya. Ya insya Allah kalau seperti ini masih bisa awet lah. Yang penting asal olinya terawat. Oke. Untuk kali ini, episode kali ini hanya sebatas keterangan. Untuk pemasangannya kembali nanti akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Nah, untuk itu buat rekan-rekan otomotif sekalian, jangan lupa subscribe-nya buat kami sehingga dapat berlanjut konten-konten ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.